depan masih ditutup pakai tangan. Nah, pada saat itu sahabat-sahabat tuh bingung. Apa yang dikerjakan Kanjeng Nabi itu bingung semua. Ya Rasulullah, maka setelah perang itu berhenti, saya tak ngadeg ya. Ya, keringingan ya. Ampun ya Pak Aziz. Saya berdiri nih. Nah, ini kan ketok kabeh. Saya ngaji ketok, saya mangan ketok, saya imbuh ya ketok. Betul. Insyaallah. Subhanallah. Beliau ini rumahnya jauh. Betul. Tapi niatnya luar biasa. Dan teman-teman juga iya. Nah iya. Saat penane kalian tidak bisa mendengar apa yang didengar Rasulullah, bahwa malaikat penjaga gunung itu berbicara dengan saya, dengan Nabi. Andaikan darahku tadi itu netes setitik saja di kota Taif, maka gunung itu akan dilempar sama malaikat. Masya Allah. Tapi Nabi apa? Yang Nabi amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Orang-orang yang beriman itu diwajibkan, disunahkan bersolawat pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam itu mendatangi Kanjeng Nabi, bersumpah di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, aku akan menyelamatkan umatmu yang dalam satu hari satu malam bersolawat. Masya Allah, dibandingkan dan istimewa. Kalau ya rapopo. Sini aja enggak? Kono rapopo ya? Sini. Malah cari ibu-ibu. Apa karena sebelah utara itu Selo? Bandung segini Pak Biki? Bandung segini. Pak Biki? Oh ya wes. Pak Biki sebelah utara. Bagus Dewi. Nah, ya. Ini ngapunten saya berdiri enggak apa-apa nggih. Tadi malaikat Jibril alaihissalam itu bersumpah di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, di antara umat Kanjeng Nabi yang dalam satu hari satu malam bersolawat minimal 10 kali, jemaah, 10 kali, maksimalnya tidak terbatas, layak tasik, tidak disangka-sangka jumlahnya, ataupun kasiro yang sebanyak-banyak. Kalau Pak Haji kan setiap pagi gini. Ya, jelas. Puter tasbih. Jangan lupa passwordnya itu, Pak. Passwordnya itu. Masya Allah. Orang yang bersolawat 10 kali dalam satu hari satu malam, jamaah, malaikat Jibril itu bersumpah pada Rasulullah, besok ketika awal melewati jembatan Siratal Mustaqim itu diselamatkan malaikat Jibril. Subhanallah. Coba bayangkan, Sirat ini yang kita bicarakan. Jembatan Siratal Mustaqim itu digambarkan panjangnya Sirat itu antara bumi timur sampai bumi barat. Satu helai rambut dipecah menjadi 7. Kemudian setiap orang akan melewati kecuali 2 perkara. 1, sing tidak bakal melewati Sirat. Siapa mereka? 1, innalladzina kafaru, orang-orang kafir. Itu tidak bisa langsung masuk saja, gratis. Mana? Neraka. Karena Sirat ini dibentangkan di atas neraka. Semua akan melewati. Yang kedua adalah munafikun, orang munafik. Dan kita semua ini nanti akan melewati jembatan Sirat itu tadi, sing tajamnya itu melebihi mata pedang Zulfikar. Jangan dibayangkan bahwa mata pedangnya itu kayak pisau dapur, enggak. Allah itu kalau mengumpamakan, ya tafakarun, orang yang berpikir, andaikan pedang itu ditemplek ke gunung pecah dan kita melewati itu. Rambut, kita punya rambut semua ini. Coba dipotong, ayo dilewati bareng-bareng. Seperti itu pasti tidak bisa.
Dan itu orang yang bersolawat pada baginda Nabi besar Muhammad SAW itu akan diselamatkan malaikat Jibril. Maka kita bareng-bareng bersolawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap hari sempatkan hati kita itu, walaupun kita bekerja, sholawatnya jangan sampai ketinggalan. Ngikuti. Makanya bagi saya itu istri walania. Bagi saya Bang Dedi, saya itu saja garisnya Gusti Allah mau dikasihkan kemana, saya tulis suami nawatoh. Istri walania. Dalam keadaan banyak orang Allah salamullah ala Yasin Habibillah. Jangan mati Allah Ta'ala memberikan minum, maka orang ini tidak akan haus lama-lamanya. Subhanallah. Ya, makanya banyak sholawat. Dan yang ketiga, malaikat maut, malaikat Israel bersumpah di hadapan Nabi besar Muhammad SAW. Ya Rasulullah, wallahi demi Allah, aku akan mencabut nyawa umatmu yang dalam satu hari satu malam bersolawat 10 kali minimal, dan lebihnya kasiro tanpa kita hitung. Itu seperti mencabut para nabi dan rasul. Jadi dengan bersolawat pada Nabi besar Muhammad SAW, tentu kita tidak meninggalkan yang fardu. Fardu itu apa? Ya sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Wajibnya jangan ditinggalkan, sunahnya kita kerjakan. Jadi uang urip itu sebenarnya simpel. Orang hidup itu simpel. Kalau apapun kita niatkan al-mardhatillah, hanya mengharap ridho Allah, hidup kita itu nyaman. Tidak ada orang stres, tidak ada. Yakin saya. Orang stres itu kan kacau pikirannya. Oh, orang stres itu kan kacau ya, pikirannya kacau. Contoh, teman saya orang Sedayu. Karena dia hanya pengen ujian, dia itu tertekan, akhirnya pengen bunuh diri, dan dia melakukan bunuh diri yang gagal gitu. Dia masuk sumur, neng dilalau raisi kayak gitu. Nek sakjane dhek pinter, kan masuk sumur kepalanya sikit, dipaske lingkiran, bis kan pinter kan gitu toh. Ndak, ternyata niatnya bunuh diri, sik masuk sikile sikit. Akhirnya malah ngerepoti kiwa tangan. Sikile patah, sumure cilik dadak naleni digonggah rasido mati. Sepur ngono malah cepet itu. Wes. Makanya jangan macam orang. Kalau kita itu bersandar pada Allah, semeleh pada Allah, hati kita itu menjadi tentrem. Allah bidzikrillah tatma'innul. Dengan mengingat Allah, hati kita itu menjadi tenang. Makanya segala sesuatu rumusnya cuma 2 aja, Pak. 1, ibadah apapun diniatkan al-mardhatillah, hanya mengharap ridho Allah. Yang kedua, menjalankan sunnahnya Nabi besar Muhammad SAW itu dengan niat. Kalau perkara rezeki, perkara rizki itu, ketika Allah sudah ridho, Allah sudah cinta, Allah sudah senang, warzuqna wa anta khairur. Akulah Allah, zat yang maha memberikan rezeki. Sebaik-baik pemberi rezeki itu hanya Allah SWT. Makanya gantungkan hidup mati kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, jangan pernah tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Malaikat maut, ingat ya, Israel itu
dalam sedina sewengi mendatangi kita itu 70 kali loh Mas. Malaikat maut itu mendatangi kita dalam sehari semalam itu 70 kali. Jangan disangka. Maka ketika malaikat maut itu ngerti kita baru bermaksiat, dia itu mempeng banget dan nyabut nyawanya kita. Tapi Allah pasangkan dengan malaikat rahmat. Misal Gus Turban nyolong senake kancane. Malaikat maut wis mempeng banget kan gitu. Ning kancane mengikhlaskan. Itu malaikat rahmat. Ojo siki. Ditunggu nek wis turu. Ngono. Nek turu berarti ora tangi-tangi. Tutup. 70 kali dalam satu hari satu malam malaikat maut itu mendatangi semua manusia. Dan malaikat maut yang namanya kematian. Ya masa itu paling seneng tafsir masalah kematian. Saudara-saudara kita yang di Arema, kita nggak nyongkok kan? Kehidupan itu sudah ditentukan Allah ketika ibu-ibu itu hamil usia 4 bulan. 4 bulan itu Allah tentukan di dalam rahimnya jenengan semua itu. Satu kehidupan. Nyatanya kita hidup semua. Dan datang ini tidak ada yang mati loh. Murid kabeh. Dan mahal. Dan pertama adalah kehidupan. Dan hidup ini Allah tanggung jawab. Jenengan diparingi nyawa, saya diparingi nyawa. Allah itu tanggung jawab. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Akulah Allah yang mengurus semua makhluk ciptaannya Gusti Allah. Artinya piye Bang? Awak diri coba tafakur. Kita diberi nyawa, itu yang ngasih Allah. Semua bayi yang ketika ruhnya mau dimasukkan ke dalam jasad, ketika tidak bisa bersadat, maka bayi itu nggak akan hidup. Maka orang bayi yang lahir ke agamanya ini itu tergantung orang tuanya. Tapi fitrahnya adalah suci. Ini nek rapor tuh dia rata anda ini. Nah, fitrahnya suci. Makanya semua bayi dah nanti sajane. Kalau besok semua bayi yang dilahirkan di dunia itu karena ketika di rahim itu sudah ditanyai sama man rabbuka, siapa Tuhan. Bayi itu menjawab Allah Azza wa Jalla. Man Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Man adinul Islam. Barulah roh itu disempurnakan. Setelah dikasih kehidupan, kita hidup seperti ini. Allah menjamin dan Allah itu maha cantik, maha indah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu yang mengurusi semua makhluk sing sak dunia itu Gusti Allah. Coba bayangkan. Coba sekarang kita tuh mau mungkar sama Allah itu caranya saya sampai nggak tahu. Padahal manusia diciptakan itu hanya satu, ibadah pada Allah Ta'ala. Liane ndak. Ibadah sikit saja, sholat sikit dulu aja. Yang lain nanti nyusul. Karena kalau sholat kita bener, burine mesti nek sholat kita belum bener, mesti burine ya belum benar. Ini umum. Saya nggak ngarani satu dengan yang ini umum, termasuk saya sendiri. Jadi maka kita pengajian seperti ini kita ambil ibrah. Setelah Allah ciptakan yang namanya kehidupan, rezeki dan lain-lain itu Allah yang mencari. Yang kedua, Allah berikan takdir yang namanya rezeki. Kenapa? Orang hidup dikasih rezeki, akhirnya bisa tumbuh besar, menyekolahkan, berkeluarga, punya mobil, punya ini, punya itu, karena Allah memberi rezeki. Ya atau tidak? Ya. Coba kita tafakur. Tafakur itu tuh menang, mikirnya ciptaannya, kuasanya Gusti Allah. Aja menang ning turu. Tuh, tapi ngapa? Ngapunten ya, ini saya ceramah rodok suwe enggak apa-apa ya? Iya. Karena ada momennya mau lagi. Kalau nggak barengan momen seperti ini sudah satu tuh, karena satu dengan udah ngantuk semua. Kita ya. Nah, insya Allah kita itu diberikan rezeki, hidup rezeki. Dengan rezeki kita ikhtiar, kemudian bisa menghidupi keluarga kita masing-masing. Ini adilnya. Yang ketiga, Allah berikan jodoh. Jodoh.
Semua yang hidup itu pasti Allah berikan jodoh. Kenapa? Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran, aswaja, berpasang-pasang. Jadi berpasang-pasang, ada lanang, ada wedo, ada api, ada elek, dan pasang-pasang itu artinya laki dan perempuan. Dari berpasang-pasang inilah kemudian menjadi beberapa bagian, artinya punya anak, anak punya putu dan lain sebagainya. Maka berkembang. Yang keempat adalah ditentukan kematian. Kematian ini jamaah tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundur, walaupun satu hitungan hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak bisa. Jadi kalau nanti kita itu mengingat Aremania kemarin sampai sekian ratus, sampai seperti itu, ada yang bilang itu bukan takdirnya Allah, salah. Semua yang terjadi jenengan keluar ke sini itu karena Allah gerakkan hati kita, ya atau tidak? Ya. Tanpa Allah tidak gerakan hati kita, mending neng omah ndelok si boy. Naik sih. Enggak tahu. Saya itu dari lulus pesantren itu sampai sekarang nggak punya TV. Benar? Nah, YouTube sekarang mulai ini. Nah, itu enggak pernah. Makanya saya hanya tahu kalau iklan-iklannya saja, enggak pernah, enggak punya itu. Nah, makanya yang di Aremania itu bukan kesalahan ataupun kesengajaan manusia, enggak, itu tetap dalam koridor campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita bicara dengan iman. Kenapa? Kematian itu sudah ada ketetapan masing-masing, dan kematian itu tidak dapat diganti, diundur. Mas, dalam sekejap sak wengi kok iso 120. Ya karena Allah Maha Akbar, Allah Maha Besar. Allah ciptakan malaikat maut itu sebanyak menungso sing urip, sebanyak binatang, sebanyak makhluk yang hidup itu Allah tentukan ciptakan malaikat maut itu tadi. Orang mungkin nyabut nyawa kok keliru. Dedi kok ganti Gus Tobat ada protes. Aku senang kudunya kok Gus Tobat sing bersyukur saya mati sikik Gus harus gitu toh. Kan begitu toh. Makanya inilah kematian itu tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Dan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah yang terakhir sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ridho ya Allah, masukkanlah kami dalam barisan Nabi besar Muhammad SAW. Berikanlah hal yang terbaik untuk kami ya Allah. Muliakanlah dunia akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jika Engkau menghendaki kami ya Allah, sahabat-sahabat kami yang duduk di sini ya Allah, keluarga kami ya Allah, maka ambillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, Allah maafin keluarga besar Aremania yang menjadi korban tragedi 1 Oktober ya Allah. Ridholah sahabat-sahabat kami ya Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Ya Allah, terimalah amal solehnya ya Allah, ampunlah segala dosa-dosanya ya Allah, jauhkanlah dari siksa kubur, dari fitnah kubur, dari siksa malaikat munkar nakir ya Allah, masukkanlah ke dalam surga ya Allah. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, muliakanlah orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang telah tiada ya Allah, orang tua kami yang masih sugeng ya Allah. Jaminlah rezekinya ya Allah, jaminlah kesehatannya ya Allah, jaminlah kematiannya husnul khatimah ya Allah. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya hajat.
Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Rabbi habib minal solihin, Rabbi habib minal solihin, Rabbi habib minal solihin. Ya Allah, permudahkanlah sahabat-sahabat kami yang duduk di majelis ini ya Allah, dalam mencari nafkah rizki yang halal berkah yang thayyibah ya Allah. Engkaulah sebaik-baik memberi rizki. Warzuqna wa anta kharazikin, warzuqna wa anta kharazikin. Rabbana inana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Mudah-mudahan dengan kita sedikit berdoa ini ada manfaatnya, kebenaran dari Allah Ta'ala, kesalahan dari saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh itu bisa ditemukan di dunia. Ngapunten ya, dunia itu akhirnya juga dua. Iso ana sing ngapunten, sing seia sekata itu sampai kematian. Ada yang di tengah jalan. Ini namanya. Oke guys, pengajian pada malam hari ini Maulid Nabi Muhammad SAW dan doa buat korban tragedi Kanjuruhan cukup sekian ya guys, bersama Pak RT. Jadi ini Pak RT dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.